Ya, kejutan datang dari Bank Indonesia. Di saat banyak yang masih waspada terhadap tekanan global, BI justru memberikan stimulus tambahan untuk mendukung ekonomi nasional. Melalui rapat Dewan Gubernur, suku bunga acuan dikoreksi turun untuk keempat kalinya pada tahun ini. Apa alasannya dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan ini? Kita akan ulas selengkapnya dalam kejutan BI untuk ekonomi RI. Oke, Bank Indonesia ini kembali menurunkan suku bunga acuan dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar pada hari Rabu 20 Agustus 2025 dan kini BI ini menetapkan bahwa BI rate ini di level 5%. Sepanjang tahun ini total Bank Indonesia sudah 4 kali pemangkasan dengan akumulasi sebesar 100 basis poin. Penurunan ini menjadi yang terendah sejak Desember tahun 2022 ketika suku bunga ini masih berada di level 5% sebelum naik akibat tekanan global. Dorongan untuk memangkas suku bunga ini dipicu oleh rendahnya proyeksi inflasi yang masih berada dalam target, yaitu di level 2,5% plus minus 1% gitu ya untuk tahun 2025 dan 2026, dan di saat yang sama nilai tukar rupiah ini juga dinilai masih stabil. Kondisi inilah yang membuka ruang bagi BI untuk memberikan stimulus tambahan ke pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga ini diharapkan bisa mendorong konsumsi, menggerakkan kredit, dan juga memberikan ruang nafas bagi dunia usaha. Dengan masih terbukanya peluang penurunan di masa depan, kebijakan BI dinilai akan tetap berhati-hati dan juga adaptif, tergantung kondisi inflasi dan stabilitas nilai tukar di bulan-bulan mendatang. Selanjutnya, ternyata Indonesia itu tidak sendirian ya dalam upaya menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika kita melihat negara-negara di kawasan ASEAN, Indonesia dan Laos ini adalah dua negara yang paling agresif sepanjang tahun 2025 ini dalam hal pemangkasan suku bunga. Jadi keduanya itu telah melakukan pemangkasan total sebanyak 100 basis poin hingga Agustus 2025. Di Indonesia sendiri, suku bunga acuan saat ini kan sudah berada di level 5% setelah dipangkas sebanyak 4 kali sejak awal tahun. Sementara di Laos, ini suku bunga yang pada akhir 2024 lalu ini masih berada di level 10,5%. Ini kini turun menjadi 9,5%. Selanjutnya ada juga Thailand yang menyusul dengan pemangkasan sebesar 75 basis poin. Jadi suku bunga Bank Sentral Thailand yang tadinya berada di level 2,5%, ini sudah turun begitu ya ke 1,5% per Juli 2025. Selanjutnya ini ada Filipina, ada Singapura, dan juga Kamboja yang masing-masing ini telah menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin, 40 basis poin, dan 35 basis poin di tahun 2025. Namun tidak semua negara ini mengambil langkah yang sama. Vietnam, Myanmar, dan juga Brunei Darussalam tercatat belum melakukan satu kali pun penurunan suku bunga sepanjang tahun 2025 ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter di kawasan masih beragam, tergantung kondisi inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan di masing-masing negara. Jadi kabar baik, turunnya suku bunga dari Bank Indonesia menjadi angin segar bagi beberapa sektor utama di pasar, terutama mereka yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebijakan moneter. Yang pertama, yang diuntungkan tentu saja dari sektor perbankan. Oke, di tengah kinerja saham bank yang tertekan luar biasa sepanjang tahun ini, kebijakan ini dinilai sebagai nafas tambahan. Alasannya, karena penurunan suku bunga acuan biasanya akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit di lapangan. Dan ketika suku bunga kredit turun, maka permintaan kredit ini cenderung meningkat tentunya ya. Masyarakat dan pelaku usaha jadi lebih berani nih untuk meminjam uang untuk beragam kebutuhan. Hal ini akhirnya dapat mendorong penyaluran kredit dan akhirnya pendapatan sektor perbankan ini juga turut terangkat. Kita lihat pergerakan saham perbankan pada hari Rabu kemarin pada saat BI mengumumkan penurunan suku bunga. Ini kita lihat bahwa saham-saham emiten-emiten perbankan ini
nilainya pada naik, namun memang kenaikan yang terbesar itu terjadi pada Bank Mandiri begitu ya, yang bergerak naik 3,12% ke level 4.950 per lembar saham begitu. Lalu kita lihat sektor mana lagi sebenarnya yang terbantu karena BI memangkas BI rate begitu ya. Yang kedua adalah sektor properti. Oke, jadi sektor ini termasuk yang paling dapat berdampak langsung dari kebijakan pemangkasan suku bunga, terutama dalam hal KPR atau kredit pemilikan rumah. Ketika suku bunga rendah, maka suku bunga KPR ikut turun. Cicilan bulanan juga jadi lebih ringan begitu ya. Situasi ini pada gilirannya dapat meningkatkan minat dan juga daya beli masyarakat terhadap properti. Apalagi saat ini pemerintah juga sudah memutuskan untuk memberlakukan kembali kebijakan insentif pajak berupa PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah, yaitu 100% untuk periode Januari hingga Juni 2025 dan 50% untuk periode Juli hingga Desember tahun 2025. Jadi PPN yang ditanggung tersebut berlaku hingga nilai dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar 2 miliar rupiah. Oke, dengan batasan harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Jadi turunnya suku bunga digabung dengan insentif pajak ini menjadi kombinasi dorongan yang kuat bagi kebangkitan sektor properti di tahun ini. Kita lihat pergerakan saham properti pada saat BI memangkas suku bunga pada hari Rabu lalu ya. Jadi kita lihat bahwa emiten-emiten properti ini sahamnya pada naik. Tapi memang kenaikan yang paling besar ini dirasakan oleh PT Alam Sutra Realty sebesar 10,12% ke level 185 per lembar saham. Lalu juga ada PT Lipo Karawaci yang juga naik 10% ke level 99 per lembar saham. Lalu ada sektor apa lagi? Kita lihat. Ternyata sektor teknologi ini adalah sektor ketiga yang salah satu yang mendapat angin segar begitu ya terhadap kebijakan suku bunga. Ketika suku bunga naik maka beban operasional sektor teknologi ini bisa melonjak khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang masih mengandalkan dana pinjaman atau sedang dalam fase pengembangan produk. Sebaliknya dengan suku bunga yang rendah maka beban-beban tersebut dapat ditekan dan perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk efisiensi. Jadi meskipun bukan pemain utama, namun sektor teknologi ini termasuk yang akan menikmati efek positif dari pemangkasan BI rate oleh Bank Indonesia. Kita lihat begitu ya, pergerakan dari saham-saham teknologi pada hari Rabu kemarin ketika BI memangkas suku bunga. Ini kita lihat saham Goto, saham Metrodata, Mcash, dan Digital Media Tama ini yang bergerak memang stagnan dan penurunan ini hanya terjadi di PT Wir Asia Tbk sebesar 3,26%. Lalu juga Bukalapak ini turun 2,23%. Namun PT Elang Mahkota Teknologi ini justru naik tipis 0,46% ke level 1.085 per lembar sahamnya. Oke, penurunan suku bunga BI rate tentu menjadi langkah berani di tengah ketidakpastian global. Namun kebijakan ini juga membuka harapan untuk mendorong konsumsi, kredit, dan pemulihan sejumlah sektor yang tertekan. Tantangan sekarang adalah menjaga stabilitas, sembari terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.